TikTok Shop, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membeli super glue dari seorang Memang betul, tanpa TikTok Shop, kesempatan-kesempatan UMKM kita, UMKM lokal tentunya, dalam menjual gorden gelombang 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan, itu menjadi hilang. Kesempatan kita menjual sambal cumi menjadi hilang. Banyak kesempatan-kesempatan UMKM yang kurangnya modal juga menjadi hilang. Akan tetapi, kenapa pemerintah kita melarang TikTok Shop? Yang mungkin belum diucapkan oleh Kementerian Perdagangan adalah mengenai teknik dumping. Teknik dumping adalah sebuah kebijakan di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga lebih murah guna menguasai pasar negara tersebut, yang mana dapat mematikan pasar luar negeri di mana produk tersebut dijual lebih murah. Maka mungkin saja kementerian atau pemerintah kita melarang TikTok Shop karena itu merusak pasar lokal negara ini, yang mana kriteria dumping itu secara internasional WTO menyatakan tindakan dumping barang yang sejenis diekspor dengan komoditi yang dirugikan. Harus ada kerugian material di negara importir. Ada gak kerugian? Oh, mungkin disebutkan kerugiannya di Tanah Abang. Sebenarnya kalau TikTok Shop ditutup, belum tentu Tanah Abang juga dapat berkembang. Sebenarnya bisa aja dianggap Tanah Abang dapat menggunakan teknologi social commerce ini untuk lebih maju lagi dibandingkan UMKM lain. Kemudian ada hubungan sebab akibat antara harga dumping dan kerugian yang terjadi. Jika kerugiannya di bawah harga pasar tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang. Karena adanya kerugian, maka pemerintah kita membuat regulasi baru, peraturan baru, merevisi, sehingga jangan sampai merugikan produk-produk lokal kita, yang mana sebenarnya kalau dibahas tidak akan selesai karena produk lokal kita pun juga banyak menjual di TikTok Shop, bahkan UMKM, terlebih lagi orang-orang yang tidak mempunyai modal. Nah, akan tetapi kenapa sih tidak dibuat oleh pemerintah kita kementerian baru seperti Kementerian Marves, yaitu kementerian ini di bidang kemaritiman mengkoordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, instansi yang lain yang dianggap perlu. Jadi kenapa Kementerian Informasi tidak dikoordinasi dengan Kementerian Perdagangan sehingga social commerce ini dapat dilaksanakan di Indonesia, tidak dengan peraturan-peraturan pelarangan-pelarangan yang menyebabkan banyak rakyat kita juga yang dirugikan. Sebenarnya solusi kan sudah ada. Jangan mengatakan karena kebingungan siapa yang berwenang, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Informasi. Dua-duanya bisa digabung seperti Menko Marves, kan gitu. Nah, jadi inti dari peraturan baru ini dikatakan tidak melarang, tetapi hanya mengatur lebih lanjut sehingga ada fair play, yaitu kalau barang lokal itu harus mensyaratkan adanya informasi seperti standar dan izin serta sertifikasi. Jadi harus adil ya. Social commerce harusnya tetap boleh beroperasi selama adanya izin dan sertifikasi.
Terus kemudian informasi standar barang. Harus memenuhi informasi nomor pendaftaran, sertifikasi, dan registrasi produk. Jadi seharusnya peraturan ini tidak perlu diterapkan dengan melarang marketplace menjadi produsen. Seharusnya marketplace boleh menjadi produsen, baik Lazada, Shopee, dan lain-lain. Itu seharusnya dibolehkan untuk menjadi media sosial juga. Jadi adanya keseimbangan dan perkembangan teknologi di dalam negeri. Kalau mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, sebenarnya saya setuju. Harus ada standar, harus ada izin, ada sertifikasi halal, dan hal-hal lain diatur. Ada BPOM dan izin-izin yang diperlukan. Itu saya sangat sepakat. Mengenai pelarangan marketplace dilarang jadi produsen, itu saya tidak setuju. Karena sebenarnya marketplace menjadi produsen itu bisa saja. Cuma apabila merugikan, tinggal diatur. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Permendak ini sudah bagus, sudah sesuai dengan kebijaksanaan yang seharusnya. Hanya pasal mengenai platform sosial menjadi produsen ini dilarang. Kalau mengenai memang harus adanya izin, sertifikasi, tidak masalah. Tinggal dibuat menteri koordinasi dari Kementerian Perdagangan yang membawahi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Informasi. Setuju gak?